Bab 736. Sudut bibir Luming melengkung membentuk senyum tipis yang mengandung ejekan. Ia akhirnya memahami maksud tersembunyi dari sikap Jiang Taixu. Makna di balik perkataan Jiang Taixu sebenarnya sangat jelas. Jiang Taixu telah berada di anak tangga ke-19. Jika Luming benar-benar melangkah ke anak tangga ke-20, maka harga diri Jiang Taixu akan tercoreng. Ia sendiri tidak mampu mencapai anak tangga ke-20, tetapi tetap ingin mempertahankan sikap angkuh dan tidak ingin ada orang lain yang melampauinya. Sikap seperti itu terasa sangat menggelikan. Luming tidak memiliki alasan untuk memedulikan orang seperti itu. Dengan sikap acuh tak acuh, ia mencibir dalam hati lalu langsung melangkah maju tanpa keraguan. Saat kakinya menginjak anak tangga ke-20, tekanan yang luar biasa langsung menghantam tubuhnya. Seolah-olah seluruh dunia menindih tubuhnya dari segala arah. Tubuh Luming tidak dapat menahan diri untuk tidak terhuyung dan sedikit gemetar, seakan-akan ia bisa jatuh kapan saja. Di langit di hadapannya, muncul sosok raksasa yang menjulang tinggi. Sosok itu memandang ke arah Luming dengan tekanan yang jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Tekanan tersebut seperti kekuatan langit yang mutlak. Gelombang suara yang bergemuruh terus mengguncang kesadaran dan jiwa Luming. Pada saat yang sama, sinar cahaya tanpa batas dengan berbagai warna menghujani tubuhnya. Dalam perasaan Luming, tubuhnya seolah mengalami ribuan sayatan. Ia merasakan daging dan darahnya seakan terbelah. Namun sebenarnya, bagi orang lain yang melihat dari luar, tubuhnya hanya terlihat sedikit gemetar. Di bawah tangga, kerumunan orang menatap dengan mata terbelalak. Semua orang memandang Luming dengan rasa terkejut sekaligus tegang. Sebagian orang mulai menyadari bahwa jika seseorang mampu berdiri tegak di anak tangga ke-20, maka orang itu setara dengan 20 besar dalam daftar 1000 jenius terbaik. Masa depan orang seperti itu akan menjadi sangat luas dan tak terbatas. Di anak tangga ke-20, Luming berdiri sambil memusatkan seluruh tekadnya. Di dalam dirinya muncul keyakinan yang sangat kuat. Ia tidak akan mundur di hadapan tekanan seperti itu. Keinginannya untuk menembus semua rintangan semakin kuat. Ia ingin berdiri di puncak dunia dan melampaui sosok kaisar bela diri di Yi. Dalam pikirannya, seolah muncul bayangan sosok yang luar biasa kuat. Sosok itu berdiri tegak menembus langit dan bumi, memancarkan aura tak terkalahkan yang melintasi alam semesta. Namun dalam bayangan itu, Luming bahkan melihat dirinya melampaui sosok kaisar bela diri di Yi. Jika ia bahkan mampu melampaui kaisar bela diri di Yi, maka tidak ada alasan baginya untuk takut terhadap tekanan di hadapannya. Tubuhnya perlahan menjadi stabil. Posturnya kembali tegak. Luming akhirnya berdiri dengan kokoh di anak tangga ke-20. Di atas anak tangga tersebut terlihat tangga lain yang berwarna merah gelap. Tangga merah gelap itu bukanlah tempat yang bisa diinjak oleh sembarang orang. Hanya mereka yang telah berpartisipasi dalam pertempuran daftar Raja Langit dan berhasil memperoleh 108 peringkat teratas yang memiliki hak untuk melangkah ke sana. Mereka yang mencapai peringkat itu akan memperoleh perlindungan dari Ki Prasasti. Tanpa perlindungan tersebut, siapapun yang mencoba melangkah ke tangga merah gelap hanya akan menghadapi kematian. Tidak pernah ada pengecualian. Tatapan Jiang Taixu menjadi sangat dingin ketika melihat Luming berdiri di anak tangga ke-20. Cahaya tajam memancar dari tubuhnya. Ia memandang anak tangga ke-20 dengan sedikit keraguan di matanya. Namun pada akhirnya ia tetap tidak melangkah maju. Pada saat itu para kultivator yang berada di berbagai anak tangga lain juga membuka mata mereka. Semua orang menatap ke arah Luming dengan penuh keterkejutan. Beberapa jenius tidak dapat menahan diri untuk menghela napas kagum. Mereka menyadari bahwa seorang jenius tingkat atas baru telah muncul. Di tempat lain, Jian Feiliu juga memandang ke arah Luming dengan ekspresi kagum. Ia merasa bahwa kekuatan Luming memang jauh melampauinya. Qin Qingsan dan Gao Qiang yang berada di antara kerumunan juga hanya bisa menghela napas. Beberapa hari sebelumnya Qin Qingsan pernah dikalahkan dengan mudah oleh Luming. Awalnya ia merasa tidak puas. Namun setelah melihat pemandangan ini, ia akhirnya benar-benar mengakui keunggulan Luming. Sementara itu Gao Qiang justru merasa sangat bersyukur. Dulu ia pernah berniat memberi pelajaran kepada Luming. Kini memikirkan kembali hal itu membuat wajahnya memerah karena malu. Di bawah tangga, Wang Mie dan Wang Mang memandang ke atas dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Kemarahan dan niat membunuh memenuhi mata mereka. Wang Mang bahkan berharap dapat membunuh Luming secepat mungkin.
Namun mereka juga memahami bahwa semakin tinggi seseorang mampu mendaki anak tangga prasasti Raja Langit, semakin kuat pula kekuatan tempurnya. Jika ingin menyingkirkan Luming, kesempatan terbaik adalah saat pertempuran daftar Raja Langit dimulai. Pada saat itu, Xian King yang sebelumnya duduk berkultivasi di anak tangga ke-18 tiba-tiba berdiri. Ia melangkah maju menuju anak tangga ke-19. Langkahnya stabil dan mantap. Ia berdiri di tingkat yang sama dengan Jiang Taixu. Namun sebelum orang-orang sempat bereaksi, ia kembali melangkah. Dengan satu langkah lagi, Xian King mencapai anak tangga ke-20. Tubuhnya sedikit gemetar, tetapi matanya tetap dipenuhi tekad yang kuat. Sekali lagi kerumunan tercengang. Kini ada dua orang yang berdiri di anak tangga ke-20. Yang lebih mengejutkan, Xian King dianggap oleh banyak orang sebagai pasangan Luming. Sepasang jenius muda yang seperti pasangan emas dan giok kini sama-sama berdiri di anak tangga ke-20. Banyak orang bahkan merasa seolah sedang bermimpi. Sebelumnya belum ada seorang pun yang mencapai anak tangga ke-20 sejak prasasti Raja Langit dibuka. Namun sekarang tiba-tiba muncul dua orang sekaligus. Tatapan Jiang Taixu menjadi semakin dingin. Pada saat itulah sebuah tawa keras terdengar dari kejauhan. Semua orang menoleh ke arah sumber suara. Mereka melihat seorang pria gemuk dengan tubuh besar seperti tong air berjalan mendekat. Ia mengenakan jubah putih longgar. Wajahnya bulat dan kemerahan. Di pundaknya tersandar sebuah kapak raksasa dengan gagak sepanjang sekitar 2 meter dan mata kapak yang sangat besar. Di tangan lainnya ia memegang pahat domba yang berminyak. Ia menggigit daging itu sambil berjalan santai menuju tangga prasasti Raja Langit. Pada saat yang hampir bersamaan, dari sisi lain muncul kilatan cahaya pelangi. Seorang pemuda bertubuh tinggi mendarat di bawah prasasti Raja Langit. Pemuda itu mengenakan jubah abu-abu dan memiliki penampilan yang sangat biasa. Jika berdiri di tengah kerumunan, hampir tidak ada orang yang akan memperhatikannya. Namun ia berjalan menuju tangga dengan langkah yang tenang. Pria gemuk dan pemuda berpenampilan biasa itu mendaki tangga dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat mereka telah mencapai anak tangga ke-11. Namun mereka tidak berhenti. Langkah mereka terus berlanjut. Anak tangga ke-17 terlewati. Anak tangga ke-18 terlewati. Kemudian mereka mencapai anak tangga ke-19. Semua orang di sekitar hanya bisa menatap dengan mata terbuka lebar. Tak ada yang tahu dari mana dua jenius menakutkan ini berasal. Tanpa ragu mereka berdiri di tingkat yang sama dengan Jiang Taixu. Pria gemuk itu tampak mengeluh sambil terus mengunyah paha domba di tangannya. Meski demikian, di bawah tatapan semua orang ia tetap melangkah ke anak tangga ke-20. Pemuda berpenampilan biasa itu juga mengikuti dan melangkah ke anak tangga ke-20. Kerumunan benar-benar terdiam karena terkejut. Hari ini tampaknya menjadi hari yang sangat luar biasa. Biasanya hanya sedikit orang yang mampu mencapai tingkat tinggi. Namun sekarang 4 orang sekaligus telah berdiri di anak tangga ke-20. Yang paling mengejutkan adalah bahwa keempat orang tersebut merupakan wajah-wajah yang sebelumnya tidak dikenal. Mereka bahkan tidak termasuk dalam daftar 1000 jenius terbaik. Pria gemuk itu terus mengeluh sambil mengunyah daging di tangannya. Walaupun tampak menderita, ia tetap berdiri tegak di anak tangga ke-20. Melihat pemandangan itu, Luming pun merasa agak terdiam. Orang-orang di sekitarnya juga tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Beberapa orang bahkan merasa kesal. Mereka merasa sangat tidak adil karena bahkan pria gemuk yang tampak santai itu mampu mencapai tingkat tersebut. Pada saat itu seseorang di antara kerumunan akhirnya mengenali pemuda berpenampilan biasa tersebut. Pemuda itu ternyata merupakan seorang jenius yang sedang bangkit dari sekte mayat surgawi. Namanya dikenal sebagai Raja Mayat. Bab 737. Nama Raja Mayat terdengar sangat aneh bagi banyak orang. Pria itu dikabarkan telah menguasai teknik kultivasi tingkat dewa dari sekte mayat surgawi, yaitu seni transformasi mayat 9 dunia bawah, hingga mencapai tingkat yang sangat tinggi. Kekuatan tempurnya terkenal sangat mengerikan. Seni transformasi mayat 9. Ketenangan mampu mengubah tubuh seseorang menjadi mayat ilahi. Tubuh itu menjadi kebal terhadap pedang, tombak, air maupun api. Hampir tidak ada sesuatu yang mampu menghancurkannya. Kemampuan tersebut membuat teknik ini sangat menakutkan dan menjadikan pemiliknya lawan yang sangat berbahaya. Banyak orang membicarakan hal itu.
Para prajurit yang akan mengikuti pertarungan daftar Raja Langit diam-diam mengingat nama Raja Mayat agar lebih berhati-hati jika suatu saat harus berhadapan dengannya. Pada saat itu, ekspresi Jiang Taixu terlihat sangat buruk. Tatapannya menyapu 4 orang yang berada di anak tangga ke-20, dan niat membunuh terpancar dari matanya. Setelah itu ia berbalik, menuruni tangga, lalu pergi. Pria gemuk yang sedang memegang kaki domba terus mengunyah sambil menatap ke arah Xie Nianqing. Tatapan kecilnya penuh rasa ingin tahu. Xie Nianqing hanya memberikan satu kata sebagai balasan, dan memerintahkan pria gemuk itu untuk pergi. Pria gemuk itu sama sekali tidak tersinggung. Ia terus berbicara dengan wajah santai, seolah hanya ingin bertukar pendapat. Ia bahkan bertanya apakah wanita itu sudah memiliki pasangan dan meratapi kemungkinan bahwa dirinya kembali terlambat. Setelah itu ia menatap Lu Ming dan menghela napas panjang. Lu Ming merasa pria gemuk itu aneh. Ia bertanya apakah pria gemuk itu ingin bertarung dengannya. Pria gemuk itu langsung menolak. Ia menyatakan bahwa dirinya memiliki prinsip dalam urusan mendekati wanita. Ia tidak pernah mendekati wanita yang sudah memiliki pasangan, dan juga tidak akan bertarung dengan orang lain demi seorang wanita yang sudah memiliki pasangan karena hal itu dianggap terlalu melelahkan. Ia kemudian kembali menoleh kepada Xie Nianqing dan menanyakan apakah wanita itu memiliki saudara perempuan yang bisa diperkenalkan kepadanya. Xie Nianqing kembali mengusirnya. Pria gemuk itu masih tidak menyerah. Ia kembali menoleh kepada Lu Ming dan bertanya, apakah wanita di sampingnya memiliki saudara perempuan yang bisa diperkenalkan kepadanya. Lu Ming hanya bisa terdiam. Ia merasa pria gemuk itu benar-benar aneh, seolah datang hanya untuk mencari seseorang yang bisa memperkenalkannya kepada seorang wanita. Dalam benaknya tiba-tiba muncul sosok Xie Nianjun yang sangat mirip dengan Xie Nianqing. Tanpa sadar ia menyebutkan bahwa memang ada seorang kakak perempuan yang sangat mirip dengannya. Begitu mendengar hal itu, mata pria gemuk langsung berbinar. Ia merasa sangat gembira dan bahkan telah memutuskan untuk menaklukkan saudari cantik tersebut. Pada saat yang sama, tatapan Xie Nianqing menjadi sangat tajam ketika memandang Lu Ming. Lu Ming segera menutup mata dan duduk bersila untuk mulai berkultivasi, seolah mengabaikan semua yang terjadi di sekitarnya. Xie Nianqing menggertakkan giginya, lalu duduk bersila dan mulai berkultivasi juga. Pria gemuk itu masih menggerogoti kaki domba sambil mengeluarkan suara mengunyah. Setelah selesai, ia mengambil kapaknya, duduk bersila, dan mulai berkultivasi. Raja Mayat juga memulai kultivasinya. Tak lama kemudian Lu Ming berhasil menangkap jejak pergerakan konsep bumi dan mulai memahaminya. Pemahamannya terhadap konsep bumi meningkat dengan sangat cepat. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata 7 hari kembali berlalu. Pada saat itu Lu Ming akhirnya berhasil mengembangkan konsep bumi hingga mencapai kesempurnaan tingkat pertama. Kini ia telah menguasai 4 konsep. Konsep bumi dan konsep api telah mencapai kesempurnaan tingkat pertama, sedangkan konsep angin dan konsep petir telah mencapai tahap awal tingkat kedua. Kekuatan tempur Lu Ming meningkat jauh dibandingkan saat pertama kali ia tiba di tempat itu. Pada saat yang sama pertarungan untuk menentukan peringkat Raja Langit secara resmi dimulai. Lu Ming, Xie Nianqing, dan semua orang yang sebelumnya berkultivasi di tablet Raja Langit turun dari tangga dan menuju ke arah utara. Beberapa puluh mil dari sana terdapat sebuah alun-alun yang sangat luas. Permukaannya dilapisi batu hitam dengan ukiran rune yang rumit. Di sekitar alun-alun itu berkumpul lebih dari 100.000 raja tingkat puncak. Pria gemuk itu mengikuti Lu Ming seperti bayangan sambil terus bergumam tentang keinginannya untuk diperkenalkan kepada saudari Xie Nianqing. Lu Ming merasa sangat menyesal atas kata-kata yang pernah ia ucapkan sebelumnya. Tiba-tiba 2 suara gemuruh besar terdengar dari langit. Tekanan yang sangat mengerikan turun dari atas. 6 sosok muncul di udara. Ke-6 orang itu jelas merupakan ahli yang sangat kuat. Kemungkinan besar mereka semua berada di alam embrio roh. 3 orang berasal dari Istana Ilahi Langit Empyrean, sedangkan 3 lainnya berasal dari Sekte Mayat Surgawi. Kedua pihak mengirimkan para ahli untuk memimpin jalannya pertarungan peringkat Raja Langit. Seorang pria parubaya dengan mahkota giok di kepalanya menatap pria yang berdiri di tengah kelompok Sekte Mayat Surgawi. Pria yang disebut Yang Mulia 3 Mayat hanya tertawa kecil dan mempersilakan pihak Istana Ilahi Langit Empyrean untuk mengumumkannya. Pria bernama Dong Fang Hao kemudian mengangguk dan menatap ke seluruh penjuru. Ia menjelaskan bahwa pertarungan peringkat Raja Langit akan melalui 2 tahap penyisihan untuk memilih kelompok terkuat yang berhak memasuki pertarungan terakhir.
Tahap penyisian pertama akan dilakukan di alun-alun tersebut. Setelah itu Dongfang Hao melambaikan tangannya. Rune memasuki tanah dan segera memancarkan cahaya. Pada saat berikutnya perisai-perisai muncul di alun-alun. Perisai itu tersusun rapi dalam barisan. Setiap barisan memiliki 36 perisai yang berjajar ke depan dan ke belakang, dengan total 18 barisan. Setiap barisan memiliki 36 perisai. Para peserta harus naik ke panggung dan menyerang perisai-perisai itu. Hanya mereka yang mampu menghancurkan 9 perisai yang akan lulus dan memasuki tahap berikutnya. Setelah pengumuman itu, tahap pertama segera dimulai. Beberapa orang segera melompat ke atas panggung. Sebanyak 18 orang berdiri di alun-alun pada saat yang sama karena terdapat 18 barisan perisai. Energi sejati beredar dan berbagai kehendak meledak. 18 orang itu mulai menyerang. Perisai-perisai tersebut hancur satu demi satu. Luming memperhatikan seorang pria bertubuh kekar yang terus melancarkan pukulan dengan kedua tinjunya. Cahaya panas memancar dari tinjunya, dan perisai-perisai di depannya terus pecah. Namun setiap kali sebuah perisai hancur, kekuatan besar seolah muncul untuk membalas serangan dan menghantam tubuhnya. Semakin jauh seseorang maju, semakin sulit menghancurkan perisai, dan semakin kuat pula serangan balasan yang muncul. Pria kekar itu terus maju sambil menghancurkan perisai. Pada akhirnya ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menghancurkan perisai ke-9. Namun pada saat yang sama tubuhnya terpental ke belakang dan ia memuntahkan darah. Hasilnya dinyatakan lulus karena berhasil menghancurkan 9 perisai, sedangkan mereka yang hanya mampu menghancurkan 6 perisai dinyatakan gagal dan langsung tersingkir. Dari 18 orang yang mengikuti percobaan pertama, hanya 6 orang yang berhasil menghancurkan 9 perisai. Tingkat kelulusan hanya sekitar sepertiga. Peserta dengan hasil terbaik berhasil menghancurkan 11 perisai. Kelompok berikutnya kemudian dipanggil. 18 orang lagi segera naik ke atas panggung. Perisai-perisai yang hancur sebelumnya langsung terbentuk kembali. Di antara kelompok itu terdapat seseorang yang langsung menarik perhatian semua orang. Orang itu adalah Jiang Taixu. Jiang Taixu merupakan jenius dari keluarga Jiang, salah satu dari 6 keluarga bangsawan kuno terkuat. Ia pernah menempati peringkat ke-6 dalam daftar 10 Raja Langit pada generasi sebelumnya. Kini 4 dari 10 Raja Langit generasi lama telah memasuki alam lautan jiwa, sehingga Jiang Taixu menjadi salah satu kandidat terkuat untuk merebut gelar Raja terkuat kali ini. Jiang Taixu berdiri tegak seperti gunung. Ketajaman yang menakutkan terpancar dari tubuhnya, seolah mampu menembus segala sesuatu. Keluarga Jiang sebagai salah satu dari 6 keluarga kuno, mengolah teknik kultivasi tingkat dewa yang disebut seni senjata ilahi abadi. Teknik itu memungkinkan tubuh seseorang ditempa menjadi senjata ilahi. Tubuh mereka sendiri menjadi senjata yang mampu menghancurkan dan meluluh lantakan segala sesuatu, hampir mirip dengan seni transformasi mayat 9 dunia bawah milik sekte mayat surgawi. Bab 738. Jiang Taixu bergumam pelan. Telapak tangannya berubah seperti pedang yang tajam lalu menebas ke depan. Ledakan demi ledakan terdengar. Dalam sekejap 9 perisai hancur berkeping-keping. Namun serangannya tidak berhenti di sana. Perisai ke-10, ke-11, dan ke-12 juga ikut meledak. Dalam sekejap 18 perisai telah hancur. Ketajaman di mata Jiang Taixu semakin meningkat. Ia kembali mengayunkan telapak tangannya. Bagi orang-orang yang melihatnya, gerakan itu seolah-olah sebuah pedang raksasa menebas ke depan. Ledakan kembali terdengar. Perisai-perisai hancur satu demi satu. Angin kencang dan energi yang kuat meledak sebagai serangan balasan, namun sosok Jiang Taixu tetap berdiri tegak tanpa tergoyahkan. Ia terus menyerang tanpa henti, menghancurkan segala sesuatu di depannya. Pada akhirnya 28 perisai berhasil dihancurkan. Jiang Taixu telah menghancurkan 28 dari 36 perisai. Hasil itu sangat luar biasa. Di wilayah tingkat raja, belum pernah ada seorang pun yang mampu menghancurkan seluruh 36 perisai. Selain Jiang Taixu, orang terkuat di antara 18 peserta dalam kelompok itu hanya mampu menghancurkan 12 perisai. Perbedaannya sangat besar. Setelah itu kelompok demi kelompok naik ke panggung. Tingkat kelulusan tetap sekitar sepertiga. Banyak orang yang gagal hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela napas panjang. Mereka sadar bahwa mereka tidak memiliki kesempatan dalam kompetisi peringkat Raja Langit kali ini. Luming melihat Gao Qiang, jenius yang pernah menempati peringkat terakhir dalam daftar 1000 talenta teratas. Gao Qiang telah kehilangan satu lengannya sehingga kekuatan tempurnya melemah.
Pada akhirnya ia hanya mampu menghancurkan 12 perisai. Qin Qingshan berhasil menghancurkan 16 perisai. Wang Mang berhasil menghancurkan 20 perisai. Wang Mie menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Ia berhasil menghancurkan 24 perisai. Hanya terpaut 4 perisai dari Jiang Taixu. Namun semakin jauh seseorang maju, semakin kuat perisai yang harus dihadapi. Menghancurkan satu perisai tambahan saja sudah sangat sulit, sehingga perbedaan satu perisai pun merupakan jurang yang besar. Sehari kemudian lebih dari setengah dari 100.000 peserta telah menyelesaikan ujian mereka. Di antara mereka muncul beberapa tokoh kuat yang menarik perhatian Lu Ming. Orang-orang itu juga berhasil menghancurkan 28 perisai, sama seperti Jiang Taixu. Dari pembicaraan orang-orang di sekitarnya, Lu Ming mengetahui bahwa mereka semua merupakan jenius dari 6 keluarga kuno besar atau ahli dari sekte mayat surgawi. Mereka juga termasuk dalam generasi sebelumnya dari 10 Raja Langit. Dari generasi 10 Raja Langit sebelumnya, terdapat 5 orang yang hadir, termasuk Jiang Taixu. Tidak diragukan lagi bahwa kelima orang ini sangat menakutkan. Dalam kompetisi sebelumnya mereka sudah menjadi 10 Raja Langit, lalu mereka tetap berada di tingkat Raja Puncak selama 3 tahun penuh. Kekuatan tempur mereka tidak dapat diremehkan. Bukan berarti mereka tidak mampu menembus ke alam lautan roh. Mereka dapat melakukannya kapan saja. Namun mereka memilih untuk terus mengumpulkan kekuatan agar menjadi lebih kuat. Begitu mereka menembus ke alam lautan roh, kultivasi mereka pasti akan melonjak dengan sangat cepat dan mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi dalam waktu singkat. Tentu saja tidak semua orang menghancurkan banyak perisai. Namun hal itu tidak berarti tidak ada ahli lain yang mampu menandingi Jiang Taixu dan yang lainnya. Banyak orang yang sengaja menyembunyikan kekuatan mereka. Bagaimanapun juga, selama berhasil menghancurkan 9 perisai, maka mereka sudah lulus. Selain itu, 28 perisai yang dihancurkan Jiang Taixu dan beberapa orang lainnya mungkin juga belum merupakan batas kekuatan mereka. Lu Ming dan kelompoknya berada di bagian belakang antrean, sehingga giliran mereka baru tiba keesokan harinya. Lu Ming, Xian Yanqing, Jian Feiliu, dan pria gemuk Kong Jin melangkah ke alun-alun bersama. Banyak tatapan langsung tertuju kepada mereka. Perhatian terbesar jatuh pada Kong Jin, Xian Yanqing, dan Lu Ming karena ketiganya pernah mencapai anak tangga ke-20. Lu Ming bergerak dengan sangat sederhana. Ia langsung melayangkan satu pukulan. Cahaya tinju meledak dan menghantam perisai-perisai di depannya. Perisai-perisai itu hancur satu demi satu. Seperti yang diduga, semakin ke belakang perisai menjadi semakin keras dan semakin sulit dihancurkan. Setiap kali sebuah perisai meledak, kekuatan yang kuat memantul kembali menuju tubuh Lu Ming. Dengan satu pukulan 9 perisai hancur sekaligus. Lu Ming kemudian berhenti. Ia tersenyum ringan dan tidak melanjutkan serangan. Ketika ia menoleh ke samping, ia melihat bahwa Xian Yanqing juga telah menghancurkan 9 perisai lalu berhenti. Keduanya saling memandang dengan senyum tipis. Bagi mereka, menghancurkan 9 perisai sudah cukup untuk lulus, sehingga tidak ada alasan untuk menghabiskan tenaga lebih banyak. Banyak orang yang merasa kecewa melihat hal itu. Mereka sebenarnya ingin melihat kekuatan serangan Lu Ming dan Xian Yanqing, tetapi keduanya justru berhenti setelah menghancurkan 9 perisai. Jelas bahwa mereka sama sekali belum mengeluarkan kekuatan penuh. Bagi mereka yang penting hanyalah lulus ujian. Namun tidak semua orang memiliki pandangan yang sama. Sebagian orang merasa bahwa mungkin saja kekuatan serangan Lu Ming tidak terlalu kuat sehingga ia tidak berani menunjukkan kekuatan sebenarnya dan sengaja berhenti setelah menghancurkan 9 perisai untuk menimbulkan kesan misterius. Pada saat itu tiba-tiba terjadi keributan. Lu Ming menoleh dan melihat pria gemuk Kong Jin berjalan maju dengan wajah bangga. Di depannya tampak 28 perisai yang telah hancur. Tidak heran semua orang terkejut. Mampu menghancurkan 28 perisai berarti kekuatan serangannya setara dengan Jiang Taixu dan yang lainnya. Banyak orang bertanya-tanya tentang identitas pria gemuk itu. Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya, dan tidak ada yang tahu dari mana jenius luar biasa itu berasal. Beberapa orang berspekulasi bahwa mungkin ia adalah murid rahasia dari seorang ahli besar yang sangat kuat. Dunia kultivasi memang penuh dengan jenius yang muncul tanpa diduga. Kong Jin berdiri sambil membawa kapak raksasa di punggungnya. Ia menyeringai lebar dan tampak sangat bangga. Tak lama kemudian kelompok itu selesai dan kelompok berikutnya naik. Pada kelompok berikutnya muncul Raja Mayat. Semua mata tertuju kepadanya karena ia juga pernah mencapai anak tangga ke-20. Raja Mayat bergerak dengan sangat lugas.
Ia langsung melayangkan pukulan. Kekuatan tinju yang mengerikan menghancurkan perisai-perisai di depannya. Setelah beberapa pukulan, 28 perisai telah hancur. Setelah itu ia tiba-tiba berhenti. Kong Jin yang gemuk berdiri di samping Lu Ming sambil menatap Raja Mayat dengan mata berbinar. Semangat bertarung terlihat jelas di matanya. Tidak lama kemudian di tangannya muncul kaki seekor makhluk iblis yang tidak dikenal, lalu ia mulai menggerogotinya dengan santai. Lu Ming hanya bisa terdiam dan tidak berniat memperhatikannya lebih jauh. Seiring waktu berlalu para peserta terus naik dan turun dari panggung. Sehari kemudian seluruh penilaian akhirnya selesai. Sebanyak 120.000 orang mengikuti ujian, tetapi hanya sekitar 40.000 yang berhasil lulus. Hal itu menunjukkan betapa sulitnya ujian tersebut. Semua orang yang datang ke tempat ini sebenarnya sudah merupakan raja tingkat puncak. Banyak dari mereka bahkan telah berkultivasi selama ratusan tahun dan memiliki kekuatan tempur yang cukup kuat. Setelah babak pertama selesai, para peserta yang lulus diminta mengikuti para pemimpin menuju bagian lain dari tablet Raja Langit. Dong Fang Hao kemudian terbang menuju arah utara bersama para ahli dari Sekte Mayat Surgawi. Lu Ming dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tablet Raja Langit sebenarnya terdiri dari dua bagian. Bagian pertama telah mereka lihat sebelumnya, sedangkan bagian kedua merupakan tempat berlangsungnya pertempuran terakhir untuk menentukan peringkat Raja Langit. Di hadapan mereka terbentang sebuah jurang yang sangat dalam dengan lebar setidaknya sekitar 10 mil. Di sisi lain jurang berdiri sebuah lempengan batu raksasa yang menjulang setinggi sekitar 1000 meter dan selebar beberapa ratus meter. Lempengan itu tampak sederhana tanpa hiasan. Itulah bagian kedua dari tablet Raja Langit. Di dasar jurang terdapat formasi pembunuh yang sangat mengerikan. Siapapun yang jatuh ke dalamnya hampir pasti akan mati. Seluruh jurang juga dipenuhi angin astral yang sangat kuat, sehingga membuat terbang melintasinya menjadi sangat sulit. Tempat pertempuran terakhir berada di dalam tablet Raja Langit itu sendiri, yang merupakan sebuah dunia tersendiri. Tidak lama lagi tablet itu akan memancarkan cahaya. Ketika cahaya muncul, para peserta harus segera bergegas masuk ke dalamnya. Namun cahaya dari tablet Raja Langit hanya akan bertahan selama waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa. Dalam waktu singkat itu semua peserta harus terbang melintasi jurang dan masuk ke dalam tablet Raja Langit. Siapapun yang gagal masuk dalam waktu tersebut akan langsung dieliminasi dari kompetisi. Bab 739. Setelah pengumuman itu disampaikan, banyak mata berkilat dan sejumlah orang menunjukkan ekspresi serius. Ini merupakan ujian terakhir, meskipun terlihat sederhana sebenarnya sangat berbahaya. Dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, mereka harus menyeberangi jurang sejauh 10 mil. Masalah utamanya adalah jumlah peserta yang mencapai lebih dari 40.000 orang. Kerumunan itu sangat padat. Semua orang harus bergerak maju dengan sekuat tenaga agar dapat mencapai prasasti tersebut. Karena itu, selama proses ini pertempuran sengit pasti akan terjadi. Setiap orang harus merebut posisi terdepan agar memiliki kesempatan untuk memasuki tablet Raja Surgawi. Semua orang menunggu dengan penuh kewaspadaan. Penantian ini berlangsung selama setengah hari. Tiba-tiba tablet Raja Langit bergetar dan memancarkan cahaya terang. Dong Fang Hao segera mengumumkan dimulainya ujian. Pada saat yang sama, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat ke udara dan terbang menuju tablet Raja Langit. Lu Ming, Xian Yanqing, Jian Feiliu, dan yang lainnya juga terbang dan melaju ke depan. Begitu mereka berada di atas jurang, angin kencang langsung berhembus dari dalam jurang. Angin itu sangat tajam, seperti bilah-bilah pisau yang menghantam tubuh semua orang. Beberapa orang yang tidak siap hampir terjatuh ke jurang setelah terluka parah. Mereka segera mengerahkan energi sejati untuk melindungi diri. Lu Ming dan yang lainnya juga melepaskan perisai esensi sejati untuk menahan angin kencang di sekitar tubuh mereka. Namun dengan cara itu kecepatan mereka jelas menjadi lebih lambat. Jurang yang seharusnya dapat dilintasi dalam sekejap kini membutuhkan waktu lebih lama. Setelah menstabilkan tubuh masing-masing, semua orang menerobos angin astral dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Tidak lama kemudian teriakan kemarahan mulai terdengar di udara. Beberapa orang yang berada di belakang menyerang mereka yang berada di depan karena merasa jalannya terhalang. Orang-orang di depan juga tidak tinggal diam sehingga pertempuran langsung pecah. Suara gemuruh terus terdengar tanpa henti. Semua orang ingin menjadi yang pertama mencapai prasasti tersebut agar memiliki waktu yang cukup untuk masuk sebelum dupa habis terbakar. Karena setiap orang berusaha merebut kesempatan itu, pertarungan menjadi tidak terhindarkan.
Di atas jurang berbagai cahaya serangan yang menyilaukan muncul silih berganti. Teriakan kesakitan terdengar ketika seseorang terjatuh ke dalam jurang. Dalam sekejap cahaya pedang menyambar dari dasar jurang dan membelah orang itu menjadi dua. Tubuhnya langsung jatuh dan lenyap di kedalaman. Di bawah sana terdapat formasi pembunuh yang mengerikan. Siapapun yang jatuh pasti akan mati. Pada saat itu niat membunuh yang dingin tiba-tiba mengarah kepada Lu Ming dan kelompoknya. Serangkaian serangan segera menghujani mereka. Penyerang itu adalah Wang Mie, Wang Mang, serta beberapa tetua keluarga Wang yang sangat kuat. Lu Ming dan yang lainnya segera meledakkan kekuatan mereka dan menahan serangan dari segala arah. Kong Jin yang gemuk mengamuk sambil mengayunkan kapaknya. 5 tetua keluarga Wang langsung terperangkap dalam serangannya. Qianian King melambaikan tangannya dan menyelimuti 5 tetua tersebut dengan kekuatan misterius. Sementara itu Jian Feiliu menghadapi 2 tetua sendirian. Lu Ming memukul mundur 2 tetua dengan satu pukulan lalu langsung menerjang menuju Wang Mie dan Wang Mang. Keduanya terkejut, mereka telah mengirim lebih dari selusin ahli keluarga Wang, tetapi semuanya tertahan oleh Qianian King dan yang lainnya. Hal itu benar-benar di luar dugaan mereka. Wang Mie segera meningkatkan niat membunuhnya dan bersama Wang Mang menyerang Lu Ming. 2 tetua lainnya juga ikut menerjang. Tombak naga tak terbatas muncul di tangan Lu Ming. Cahaya tombak meledak dengan kekuatan konsep angin dan petir tingkat kedua. Serangan itu begitu cepat dan mengerikan. Dalam sekejap 2 lubang besar muncul di dada 2 tetua yang menyerang. Cahaya tombak Lu Ming menembus tubuh mereka. Mereka menjerit kesakitan lalu jatuh ke dalam jurang. Lu Ming kemudian menyapu tombaknya secara horizontal. Wang Mie dan Wang Mang gemetar dan mundur dengan cepat. Wang Mie masih mampu menahan serangan itu, tetapi Wang Mang memuntahkan darah dalam jumlah besar. Pelindung tulang pada salah satu lengannya hancur berkeping-keping. Wang Mie segera menyadari bahwa situasinya sangat buruk. Tanpa ragu ia berbalik dan melarikan diri. Wang Mang yang terkejut melihat hal itu terlambat menyadari bahaya. Ketika ia mencoba mundur, Lu Ming sudah melangkah maju dan menusukkan tombaknya. Cahaya tombak itu sangat menyilaukan. Wang Mang berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan tersebut. Tetapi kekuatan Lu Ming kini telah meningkat pesat hingga mencapai tingkat yang mengerikan. Wang Mang sama sekali tidak mampu menghentikannya. Tombak panjang menembus dadanya. Dengan satu getaran tubuh Wang Mang terjatuh dan jatuh ke dalam jurang. Di kejauhan Wang Mie berteriak penuh amarah karena kematian Wang Mang. Namun ia sama sekali tidak berani berhenti. Ia telah menyadari bahwa kekuatan tempur Lu Ming jauh melampaui dirinya. Jika tetap tinggal, ia pasti akan mati. Lu Ming hanya menatapnya dengan dingin dan menyatakan bahwa Wang Mie akan dibunuh di dalam tablet Raja Langit. Sementara itu para tetua keluarga Wang yang sebelumnya mengepung Qianian King dan yang lainnya telah terbunuh atau melarikan diri. Kerugian mereka sangat besar. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan kekuatan tempur mengerikan dari Lu Ming dan kelompoknya menjadi sangat terkejut. Tidak ada yang berani menyerang mereka lagi. Keempat orang itu pun melesat maju bersama. Siapapun yang menghalangi langsung terpukul mundur. Lu Ming melihat ke depan dan menyadari bahwa Jiang Taisu, Raja Mayat, serta beberapa ahli terkuat telah mencapai garis terdepan. Semua orang yang berani menghalangi mereka terbunuh hanya dengan satu gerakan. Tidak lama kemudian mereka semua berhasil memasuki tablet Raja Langit yang agung dan menghilang. Sekitar setengah waktu pembakaran dupa kemudian, Lu Ming dan kelompoknya juga berhasil memasuki prasasti tersebut dan menghilang. Tak lama setelah itu, waktu pembakaran satu batang dupa telah habis dan cahaya pada tablet Raja Langit menghilang. Mereka yang datang terlambat tidak dapat lagi masuk dan hanya bisa kembali dengan penyesalan. Dari 40.000 orang yang mencoba menyeberang, beberapa ribu jatuh ke jurang. Hanya sekitar 10.000 orang yang berhasil memasuki tablet Raja Langit. Lebih dari 100.000 orang kini berkumpul di tepi jurang setelah termasuk mereka yang sebelumnya telah tersingkir. Dong Fang Hao kemudian mengajak semua orang untuk melihat apa yang terjadi di dalam tablet Raja Langit. Ia bersama 3 ahli dari Sekte Mayat Surgawi, memancarkan cahaya yang memasuki prasasti. Sesaat kemudian sebuah gambar muncul di permukaan prasasti itu. Dalam gambar tersebut tampak Jiang Taisu terbang dengan cepat di langit di atas tanah kosong. Dong Fang Hao melambaikan tangannya sehingga pemandangan berubah. Seorang pemuda berjubah merah terlihat membunuh seorang lelaki tua hanya dengan satu pukulan. Di atas kepala keduanya tampak bayangan prasasti batu. Di dalam prasasti itu terdapat 3 gumpalan energi. Setelah lelaki tua itu mati, seluruh energi dari prasasti di atas kepalanya terbang menuju pemuda berjubah merah.
Prasasti di atas pemuda itu pun berubah menjadi 6 gumpalan energi. Pemuda berjubah merah itu adalah Wang Jue, kebanggaan keluarga Wang yang pada tahun sebelumnya menempati peringkat ke-8 di antara 10 Raja Langit. Banyak orang segera mengenalinya. Dong Fang Hao kembali melambaikan tangannya dan pemandangan pun berubah lagi. Tablet Raja Langit ternyata mampu menampilkan keadaan dunia di dalamnya. Pada saat yang sama Luming merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Ketika ia membuka mata, ia telah berada di sebuah padang tandus yang sunyi. Di atas kepalanya melayang bayangan tablet Raja Langit, dan di dalamnya terdapat 3 gumpalan energi abu-abu yang bergerak perlahan. Bab 740. Setiap orang yang memasuki tempat itu akan memiliki bayangan prasasti Raja Surgawi di atas kepala mereka. Di atas bayangan itu terdapat 3 aliran aura yang disebut Ki Prasasti. Setiap kali seseorang mengalahkan atau membunuh orang lain, ia dapat merebut Ki dari pihak tersebut. Jika 3 Ki seseorang telah direbut, orang itu akan langsung dipindahkan keluar dari dunia prasasti. Peringkat akhir juga ditentukan berdasarkan jumlah Ki Prasasti yang dimiliki. Di dunia prasasti Raja Surgawi, waktu hanya berlangsung selama 3 hari. Artinya setiap orang harus mengumpulkan sebanyak mungkin Ki Prasasti dalam waktu 3 hari. Setelah waktu berakhir, orang yang memiliki Ki Prasasti terbanyak akan menempati peringkat pertama dalam peringkat Raja Surgawi. 108 orang teratas akan menjadi nama terakhir yang tercatat dalam daftar. Karena itu, 3 hari ini ditakdirkan menjadi sangat brutal. Pertempuran akan terjadi tanpa henti. Bersembunyi tidak akan membantu memperoleh posisi akhir. Xie Nianqing, Jian Feiliu, dan yang lainnya tidak berada di dekat Luming. Jelas bahwa mereka tersebar secara acak ketika memasuki dunia ini. Konon dao prasasti tidak dapat digunakan di dunia prasasti Raja Surgawi. Luming mencoba membuktikannya. Ia mengayunkan tangan dan mulai mengukir rune di tanah. Rune-rune itu terbang menuju tanah, tetapi beberapa saat kemudian semuanya menghilang. Luming kemudian mencoba mengukir rune pada tubuhnya sendiri, namun hasilnya sama. Rune itu langsung runtuh dan tidak dapat dipertahankan. Seperti yang diduga, di tempat ini seseorang hanya bisa mengandalkan kultivasi bela diri, bukan dao prasasti. Luming merenung sejenak. Pada saat itu dandan muncul kembali di pundaknya. Sebelumnya Luming telah memasukkannya ke dalam kuil agung. Luming segera memasukkan kembali dandan ke dalam kuil agung karena tempat ini terlalu misterius dan mungkin diawasi oleh tokoh-tokoh kuat. Setelah itu Luming memilih satu arah secara acak dan melesat ke udara, terbang menuju kejauhan. Tidak lama kemudian ia bertemu dengan seorang lelaki tua. Namun lelaki tua itu justru berbalik dan melarikan diri begitu melihat Luming. Luming segera mengejarnya. Kecepatan langkah 9 naga milik Luming sangat cepat. Dalam waktu singkat ia telah menyusul dan melepaskan satu pukulan yang membuat lelaki tua itu memuntahkan darah. Lelaki tua itu langsung berhenti melawan. Ia menyadari bahwa melawan Luming hanya akan berujung pada kematian. Luming melangkah maju dan dengan satu telapak tangan menghancurkan bayangan prasasti Raja Surgawi di atas kepala lelaki tua itu. 3 aliran Ki Prasasti milik lelaki tua itu langsung terbang dan bergabung dengan bayangan prasasti milik Luming. Pada saat itu seberkas cahaya menyelimuti lelaki tua tersebut. Dalam sekejap sosoknya menghilang dan muncul kembali di luar dunia prasasti. Setelah memperoleh 3 aliran Ki Prasasti, Luming terus terbang untuk mencari target berikutnya. Waktu hanya tersisa 3 hari, sehingga setiap detik harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dalam 3 jam berikutnya Luming bertemu dengan 7 orang berturut-turut. Salah satu dari mereka melawan dengan sekuat tenaga dan akhirnya terbunuh oleh Luming. 6 lainnya menyerah dan dengan patuh menyerahkan Ki Prasasti mereka. Jumlah Ki Prasasti milik Luming pun meningkat menjadi 27. Di luar dunia prasasti, semua orang menatap prasasti Raja Surgawi. Gambar-gambar pada prasasti itu terus berubah. Banyak orang berpendapat bahwa kelompok terkuat kali ini kemungkinan besar berasal dari generasi muda. Meskipun generasi tua telah berkultivasi lebih lama, bakat mereka terbatas sehingga sulit bersaing dengan para jenius luar biasa. Bahkan bukan hanya 10 besar, kemungkinan besar 20 besar juga akan dikuasai oleh para jenius muda. Beberapa nama seperti Jiang Taixu, Wang Jue, dan Raja Mayat terlihat hampir tak terkalahkan dan terus melaju tanpa hambatan. Pada saat itu layar prasasti tiba-tiba menampilkan sosok Luming. Luming sedang terbang maju. Di sebuah puncak gunung di depannya, 2 lelaki tua bersembunyi sambil memancarkan aura dingin dan suram.
Kedua orang tua itu berasal dari sekte mayat surgawi dan terkenal sangat kuat. Mereka termasuk kandidat yang sangat berpeluang masuk dalam daftar 108 besar. Banyak orang menjadi tertarik karena tampaknya Lu Ming akan disergap. Dong Fang Hao tidak mengubah tampilan layar, seolah ia juga ingin melihat apa yang akan terjadi. Lu Ming sendiri tidak menyadari bahwa dua ahli sedang menunggunya di depan. Ia terus melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba dua bayangan hitam melesat dengan sangat cepat. Kilatan tajam mengarah langsung ke arah Lu Ming. Alis Lu Ming terangkat. Cahaya tombaknya terkondensasi lalu menyapu kedua bayangan itu. Benturan keras terdengar. Tubuh Lu Ming sedikit bergoyang, sementara dua sosok itu terpental mundur. Lu Ming segera mengenali bahwa mereka adalah dua mayat olahan yang melakukan penyergapan. Kedua mayat olahan itu bertubuh tinggi dan kekar. Mereka mengenakan baju zirah hitam dan memegang pedang hitam. Mata mereka memancarkan cahaya merah darah. Tak lama kemudian dua sosok berjubah hitam muncul di samping mayat olahan tersebut. Kedua orang tua itu sangat kurus hingga tampak seperti kerangka hidup. Aura mereka sangat muram. Salah satunya memancarkan ki mayat yang sangat kental, sementara yang lain memancarkan ki hantu. Kedua orang tua itu menyadari bahwa Lu Ming adalah jenius yang pernah mencapai langkah ke-20 pada prasasti Raja Surgawi. Mereka memandangnya sebagai ancaman besar bagi sekte mayat surgawi di masa depan, sehingga memutuskan untuk menyingkirkannya sekarang. Salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah peti mati besar. Ketika peti mati itu terbuka, lebih dari selusin mayat olahan terbang keluar. Setiap mayat mengenakan baju zirah hitam dan memegang pedang hitam dengan aura yang sangat kuat. Meskipun mereka hanya berada pada tingkat puncak Raja Bela Diri, kekuatan mereka jauh melampaui ahli biasa pada tingkat yang sama. Kemampuan orang tua itu untuk mengendalikan begitu banyak mayat olahan tingkat puncak menunjukkan betapa menakutkannya kekuatannya. Atas perintahnya, lebih dari selusin mayat olahan itu meraung dan menyerbu Lu Ming. Pada saat yang sama, lelaki tua dengan ki hantu juga bergerak. Serangannya disertai ratapan hantu dan lolongan mengerikan. Lalu sebuah kekuatan tinju hitam melesat ke arah Lu Ming. Kedua orang tua itu adalah monster tua yang telah berkultivasi selama ratusan tahun, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Lu Ming segera melancarkan serangan balasan. Dengan satu ayunan tombak, 3 mayat olahan langsung terpental. Pada saat yang sama ia menangkis serangan tinju dari lelaki tua berki hantu dengan pukulan tangan kirinya, lalu bergerak cepat menuju lelaki tua yang memancarkan ki mayat. Namun lelaki tua itu segera mengendalikan mayat-mayat olahan lainnya untuk mengepung Lu Ming. Lu Ming tidak ingin membuang waktu terlalu lama. Ia menyimpan tombak naga tak terbatas dan langsung melancarkan teknik pukulan bintang meledak. Dalam sekejap ratusan pukulan dilepaskan. Setiap pukulan dipenuhi niat angin, api, dan guntur. Terutama niat angin dan petir yang telah mencapai tingkat kedua, membuat kekuatannya sangat menakutkan. Ratusan gelombang pukulan itu langsung menenggelamkan seluruh mayat olahan yang menyerangnya.